Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Yan Busana di tutorial potong pola dan jahit. Dan di tutorial kali ini saya akan kupas tuntas untuk pola kebaya Kartini ya. Oke, kita langsung saja mulai ke tutorialnya ya. Oke, langsung saja ya kita tandain ini 8 cm untuk kelepaknya ya. Dan ini 4 cm untuk lipatan keluarnya ya. Kita garis saja dulu. Oke, untuk lipatannya juga kita garis ya. Ini 8 cm dibagi 2 jadi 4 cm ya. Kita garis, ini garis yang kedua untuk lipatan keluarnya ya. Oke, kita lipat dulu ya. Kita lipat dulu, ini kita lipat 8 cm dulu ya. Oke, setelah itu kita lipat lagi 4 cm ya. Seperti ini cara membuat kelepak kebaya Kartini ya. Kita ratakan ini dari atas sampai ke bawah ya. Oke ya, sudah berbentuk seperti ini untuk kelepaknya. Nah, saya buka lagi biar pemirsa pemula tahu ya caranya seperti ini. Oke, kita lanjut ya, kita ukur untuk leher belakangnya kira-kira 10 cm saja ya, kita lebihkan untuk ke belakangnya, nanti kita kurangin setelah kita ukur leher belakangnya. Oke, kita garis untuk bahunya ya. Kemudian kita turunkan 3 cm dari bahu atas ke bahu bawah ya. Kita garis lurus lagi seperti ini. Oke ya, kita lanjut, kita ukur bahunya ini 35 cm ya, berarti 17,5 ya, 17,5 cm. Kemudian kita garis bahunya seperti ini ya, lengkungnya di atas. Ini untuk menggarisnya ya, caranya seperti ini. Oke, kita turunkan saja ini untuk cari kerowak lengan 48, kita turunkan 17,5 ya. Oke, langsung saja kita garis lurus seperti ini di bagian ketiaknya atau lingkar dadanya ya. Oke, ini 48 cm untuk kerowak lengannya. Kemudian kita ukur juga ini untuk lingkar dadanya 98, kita kasih 25,5 ya. Kita turunkan untuk pinggangnya ya 40 cm. Kemudian kita ukur juga untuk panjangnya ya 60 cm. Dan untuk runcingnya kita lebihkan saja 7 cm ya. Ini tidak terlalu runcing ya, sedang-sedang saja. Oke, kita garis bagian pinggangnya. Kemudian kita garis juga bagian pinggulnya ya, dan bagian bawahnya ya. Oke, untuk lingkar pinggangnya 88, kita kasih 22 cm untuk badan depannya ya. Dan untuk pinggulnya 100, kita bagi 26 cm untuk badan depan bagian pinggul ya. Kita garis saja seperti ini bagian sampingnya ya. Oke, kemudian kita hubungkan ya garis samping ke bagian depan ya. Ini agak meruncing 7 cm perbedaannya ya dari garis lurus. Oke, kita lanjut ya. Ini untuk lebar dadanya 31 cm 15,5 ya. Untuk kemudian kita hubungkan garis kerowak lengannya dari bagian bahu ke bagian ketiak seperti ini. Oke, kita beralih ke bagian kupnat
bahu ke bagian leher ya. Ini kebaya Kartini yang kelepaknya langsung seperti ini harus memakai kupnat ya, kupnat bagian leher ke bahu. Kita garis saja dulu untuk garis lipatannya ya, biar nanti kupnatnya tidak berlebih ke bagian depan ya. Jadi pas bagian lipatan bagian kupnatnya ya. Oke, kita kasih saja ini kupnatnya 3 cm saja ya. Kemudian kita ukur ini 18 cm turun kupnatnya. Kita garis saja ya, garis kupnat ke bagian leher ya, ke bagian bahu. Oke, untuk lebar kupnatnya 3 cm saja ya. Oke, kita lipat seperti ini untuk kelepaknya. Dan untuk bahu depannya kita kurangin 1 cm untuk ujungnya ya, biar nanti kelepaknya agak melebar ke samping. Oke, kita praktekkan ya untuk pola belakangnya untuk mencari kerowak lengannya ya. Ini tadi bahunya 35 cm, untuk lebar dadanya 33 cm ya. Dan untuk lingkar dada bagian belakang ya 23,5 ya. Kita praktekkan dulu untuk mencari kerowak leher belakang ya. Kita di sini harus ditentukan sebelum ke pola belakang. Oke ya. Jadi kita harus cari rumus dulu ya. Jangan langsung potong-potong saja, nanti salah juga kita yang repot ya. Kita cek saja dulu ya, ini untuk kerowak lengannya. Kita cek ini harus ada 48 cm, untuk lingkar lengan atas 19 cm ya. Ini penentuan kerowak ini dari lingkar lengan atas ya. Kita ukur lingkar lengan atas, baru kita cari kerowak lengannya ya. Oke, untuk turun busnya atau turun payudaranya 27 cm, dan untuk lebar payudaranya 20 cm. Untuk kupnatnya kita turunkan dari pinggang 12 cm ya. Kemudian kita garis saja dulu untuk kupnatnya ya, sesuai tanda. Untuk lebar kupnatnya 3 cm saja. Nah, ini di sini perhatikan cara membuat kupnat depan ya. Dan di bagian ujung atasnya kita memakai yang bulat seperti ini, biar dipakainya nanti ngepas ya. Oke ya, ini tidak memakai kupnat samping ya, cukup memakai kupnat depan saja. Tergantung body orang ya. Oke, langsung saja kita potong polanya ya. Oke, sudah selesai ya pemotongan pola depannya. Kita beralih ke bagian pola belakang ya. Kita buka dulu seperti ini ya, biar pemirsa pemula paham caranya seperti ini. Ini ukurannya ukuran bersih ya, belum ditambah kampu. Oke ya, ini untuk turun babnya 19 cm ya, untuk ukuran sedang. Dan ukuran babnya turun dari leher ke bawah 32 cm ya, lurusan kupnat bagian bawahnya. Ini patokannya seperti ini ya. Oke, lanjut ya ke pemulaan belakangnya. Kita jiplakan saja seperti ini. Kita pentulin dulu ya sebelum ke pemulaan. Oke, kita lebihkan saja ini untuk bahu belakangnya 1,5 ya. Kita tandain saja dulu. Kemudian kita garis ya. Untuk bagian belakangnya garisnya seperti ini ya, perhatikan lengkungnya di bawah. Oke, langsung saja ya kita cari untuk bahunya tadi 35 cm, berarti 17,5 ya.
Untuk lebar dadanya 33 cm, kita kasih 16,5 ya. Oke, untuk lingkar dadanya 98 cm, kita kasih 23,5 untuk lingkar badan belakang. Kemudian kita langsung saja kita garis ya untuk kerowak lengannya, karena ini tadi sudah paten ya ukurannya, jadi tidak mikir lagi di bagian pola belakang, tadi sudah dipraktekkan. Oke, kembali ke bagian lingkar pinggang 88 cm, untuk badan depannya 21 untuk badan belakang 21 cm untuk bagian pinggang ya. Oke, untuk bagian lingkar pinggulnya untuk badan depan 24 cm, ini tadi pinggulnya 100 ya. Kita garis saja seperti ini ya, atau lebih mudahnya kita ambil saja bagian badan depannya 2 cm ya. Itu cara yang praktis seperti itu, karena ini sudah dikurangi ya, kira-kira 2 cm dari badan depan. Oke ya, untuk kupnatnya kita tandain juga. Oke, untuk sampingnya kita tandain untuk memastikan panjang belakang ya. Kita garis lurus di bagian bawahnya ya. Oke, kita lanjut ya untuk garis kupnat belakang ya. Ini patokannya dari pas lurusan ketiak ya untuk kupnat belakang. Dan kita garis juga untuk bahu bawah dan atas ya. Oke, kita garis juga untuk bagian lingkar pinggangnya. Kita turunkan saja untuk kupnat belakang 13 cm, lebarnya sama, untuk kupnatnya 3 cm. Kemudian kita garis ya seperti ini. Ini perhatikan cara menggaris kupnat belakang ya, seperti ini. Untuk lengkungannya di bagian dalam ya, jangan salah, ini sangat penting di sini, menentukan sekali untuk body orang ya. Oke ya, kita samakan dulu bagian bahunya. Kita cari untuk lingkar leher belakang ya, kita samakan panjangnya dari bahu depan ya, ngikutin bahu depan untuk bahu belakangnya. Oke, kita turunkan saja ini untuk lingkar lehernya 2,5 cm. Ini ke sampingnya sekitar 8 cm ya. Oke, langsung saja kita potong. Ini polanya sudah selesai ya. Kita potong seperti ini. Oke, sekarang kita cari untuk kerowak lengannya ya. Untuk kerowak lengannya kita cari, ini harus ada 48 cm ya. Ini patokannya dari lingkar lengan atas ya, mencari kerowak ini. Oke, kita beralih ke bagian lengan ya. Kita beralih ke bagian lengan. Ini panjang lengannya 40 cm ya. Kita garis dulu. Kita garis bagian ujung atas lengannya ya, dan bagian ujung bawah lengannya kita garis. Oke, kita cari ya untuk lingkar lengannya 19 cm, ini 48 cm, berarti kita cari 24 cm ya ke bagian ujung lengannya. Untuk lingkar bawahnya 14 cm, berarti 28 cm ya. Kita garis di bagian samping lengannya seperti ini ya. Kemudian kita garis juga bagian kerowak lengannya seperti ini. Oke, kita bagi 3 saja. Ini 24 cm ya, kira-kira 8 cm. Oke ya, 8 cm kita naikkan 1,5, dan di bawahnya kita masukkan kira-kira setengah centimeter ya. Kita bentuk saja dulu seperti ini ya. Ini karena rumusnya seperti ini ya, rumus membuat lengan.
Oke ya, sudah selesai ya. Ini untuk bagian kerowak lengannya seperti ini. Kita ukur untuk belahan lengan bawahnya ya, ada belahannya 5 cm, lebarnya 3 cm ya. Kita garis saja dulu segitiga seperti ini. Oke, lanjut kita potong ya. Oke, kita buka dan kita buang ya. Untuk bagian depannya kita ambil 1 cm saja, kita potong. Oke ya, pemulaan lengannya juga sudah selesai seperti ini. Oke, kita ukur untuk lingkar leher belakangnya ya. Ini lingkar leher belakangnya ada 9 cm. Kita ambil untuk depannya, kita ambil yang leher ke belakangnya 9 cm juga, kita tandain ya. Oke, kemudian kita garis lurus saja di sini ya, di bagian leher belakangnya. Oke, langsung saja ya kita potong. Oke, ini untuk badan sebelah kirinya juga sudah saya buat ya. Kita kupas tuntas ini cara membuat polanya dan juga mempraktekkan langsung ya, biar pemirsa pemula tidak gagal paham caranya ya. Kita lipat ini dua-duanya ya, kiri dan kanan. Setelah jadi nanti kita gabungkan saja ya. Nah, ini sudah terlihat ke samping ya, bagian kelepak lehernya. Oke, kita buat dulu ini untuk babnya ya, 32 cm ke 3 ya bersihnya. Kita potong saja dulu. Oke, kita tempelkan nanti pas di bagian bawah leher ke pas bagian bawah kupnat ya. Kita cara menjahitnya di bagian kelepak nanti ya, di bagian dalam, jangan tidak terlihat jahitannya ya. Nah, ini kita praktekkan, ini nanti cara menjahit babnya seperti ini ya. Nah, ini yang saya pentuli nanti untuk jahitan ya, di sini pas lipatan. Oke, semoga bisa dipahami ya buat sahabat jahit pemulaku ya. Oke, seperti ini ya caranya. Kita praktekkan langsung ya, kita gabung bagian leher depannya ya, di bagian belakangnya ini kita ibaratnya ini jahitan ya, kita selatip dulu untuk menggabungkannya. Oke, langsung saja kita lipat seperti ini ya. Ini saya praktekkan langsung ya, biar sahabat pemulaku tahu ya, tidak gagal paham di sini. Oke ya, kita lipat ini 4 cm, ini udah bersih ya. Ini kampu ke depannya belum saya tambah ya, ini ukuran bersih. Dan di bagian belakang ya, kita nanti pemasangannya kita bagian tengah belakang dulu ya, pas sambungan pas bagian leher belakang ya. Kita cekris dulu, nanti pas bagian bahu kanan ke kiri ya, muter cara menjahitnya seperti ini. Setelah depannya kita gabung seperti ini ya. Nah, ini seperti ini ya setelah kita gabungkan antara badan kiri kanannya ya. Dan di bagian lehernya ini sudah terlihat agak ke samping ya, tidak lurus lagi. Ini gunanya ada kupnat bagian bahu ke bagian leher ya. Jadi seperti ini, jangan khawatir kupnatnya terlihat ya, tidak terlihat di bagian dalam kupnatnya ya. Oke sahabat jahitku, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah mampir dan nyimak videoku ini ya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.